dilaknat oleh semua yang disinari matahari. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih langsung aja yuk. Yang udah mengirimkan pertanyaan, yang udah gak sabar untuk dijawab langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz Masya Habib. Allah. Ustadz Habib. Nah buat semua jamaah yang ada di rumah, terima kasih banyak sudah mengirimkan pertanyaan. Ini pertanda berarti ada kepedulian, ada keinginan tahuan ya. Betul. Nah ini aku mau tanya nih Bib, saya bacain ya. Ini dirahasiakan nih. Yang nanya siapa nih? Saya tanya kepada Habib. Nanti Bacain gantian. ya. Saya Ya, tanya, gantian. Ustadz jawab. Gitu. Aku yang nanyain ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, aku bacain. Assalamualaikum, Islam itu indah. Saya seorang istri yang udah ditinggal setahun sama suami karena suami saya tinggal dengan ibunya. Alasannya dia tidak bisa bekerja lain selain kerjaan yang dia geluti sebelum pandemi ini. Jadi setahun ini saya hampir tidak dinafkahi lahir batin. Jarang dihubungi, ditanyain kabar, segala macam. Kalaupun ada, maunya sih ribut, ngungkit-ngungkit masa lalu lah sebelum nikah dengannya. Perihal saya banyak teman dan saya dulu pernah menikah. Semua teman saya yang ustadz kenal juga. Padahal mereka adalah guru-guru saya ya. Dari kemarin dia ngancam saya untuk pisah. Saya enggak mau karena saya pikir kalau ngeluh karena masalah ekonomi saya bisa jadi dosa. Yang saya keluhkan cuma perhatian dia aja Habib. Pertanyaan saya, apakah saya salah kalau saya ajak dia ke pengadilan agama untuk menyelesaikan masalah ini? Dan suami ini merasa tidak salah meninggalkan saya karena merasa tinggal sama ibunya, menjaga ibunya sementara saya disia-siakan. Tapi nafkah dan perhatian gimana nih? Selama dia nggak nafkahin saya, tinggal dengan ibunya dan makan di rumah ibunya. Dan ibunya yang menafkahi sama adiknya yang menafkahi dia. Gimana itu? Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika sudah berlarut-larut nih. 1 tahun ya kan mbak ini tidak dinafkahi lahir dan batin dan merasa dizolimin, maka diperbolehkan untuk mengambil jalan tengahnya, yakni boleh datang ke pengadilan kalau misalkan sudah dizolimin. Kalau misalkan seandainya tidak diberikan nafkah, udah terlampau kelewatan, boleh dilakukan seperti itu. Tapi ingat, harus berbaik sangka terlebih dahulu, ada jalan penengahnya. Dan yang kedua, ini nasihat buat suaminya nih, ini penting. Ibu dan istri bukan sebuah pilihan. Ingat, ibu dan istri itu bukan pilihan. Dan juga ada aturan yang wajib dijalankan bagi anak. Anak wajib berbakti terhadap ibunya. Ridallah fi ridha walidain, wa bagdullah bagdu walidain, wa saktullah saktu walidain. Dan juga wajib bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya. Karena ini merupakan perintah. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini panjang banget nih. Kenapa sih tidak dipermudah nih, ya kan? Ajak aja ke rumahnya atau urus bareng-bareng, atau insya Allah kan yang namanya rezeki kan nyusul Ustadz. Iya. Benar gak? Gak apa-apa, udah ajak ke masalahnya rumahnya. Bib, ini pertanyaan tadi, dia enggak kerja lagi, justru dinafkahi sama ibunya sama adik-adiknya. Gak apa-apa, datang ke rumah, Oh, gitu. kita ikhtiar, berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki. Masya Allah, ini Habib baik banget. Karena apa? Karena kita berdoa, hidup itu kan, doa itu silahul mu'min. Ada senjata doanya orang nggak, beriman. Bib? Nih, Ada. apa itu doanya? Allah maftah lana ya Allah ya Rabb, abwaba rizqan wasi'at mubarakah wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah ya Rabb. Minta sama Allah rizkinya. Terus apa lagi? Yang poin yang terakhir nih. Ingat, masa lalu gak usah dibahas dan dijadikan pembelajaran. Untuk apa? Untuk masa yang akan datang. Jadi lihat masa depan, bukan masa yang sekarang Ustaz. Nah, gantian Ustaz, sekarang aneh yang tanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi Maulana, wabarakatuh. mau tanya nih solusinya tentang rumah tangga saya. Heeh. Saya baru nikah 1-2 tahun dan baru lahiran anak saya sekarang usianya 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya, Oh, berarti 1 tahun 2 14 bulan. bulan. 1,2 tahun. Ya. Suami saya pergi dari rumah 1 bulan. Lebih dia ngambil emas milik saya. Peninggalan almarhum suami saya yang pertama tanpa izin dan digadaikan uangnya. Dan uangnya tersebut dipakai untuk judi online atau bola online atau judi bola. Sampai sekarang dia nggak pulang dan nggak ada kabar. Saya sudah coba beberapa kali berusaha ke rumah mertua, tapi mertua dan keluarganya pun bilang nggak tahu. Bahkan dia juga bawa uang dari orang tuanya atau bawa kabur, nggak ngerti nih, paham nih. Nah terus saya sekarang dilarang sama keluarga untuk ke mertua saya. Karena apa? Karena suka ada omongan yang nggak enak dan bikin sakit hati. Apa yang pernah diberikan diungkit-ungkit kembali. Langkah apa yang harus saya tempuh Ustadz? Apa saya harus bersabar atau saya berpisah?
Kalau saya maafkan dan kembali lagi membina rumah tangga, saya takut terulang karena dia sudah nikah 3 kalinya sama saya. Kejadiannya sama ketika dengan istri-istrinya yang terdahulu Ustadz Maulana. Iya. Tafadol. Bismillahirrahmanirrahim. Selama orang masih hidup, selama itu masih ada peluang untuk berbuat baik. Masih bisa ada peluang untuk berubah. Masih bisa ada peluang untuk tobat sepanjang masih hidup. Nah, buat Mbak yang lagi diuji oleh Allah lewat pasangan yang luar biasa, menguras tenaga, menguras kesabaran. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kuatkan kesabaran, tingkatkan ini. Mohon maaf, suami tetap menjadi kepala rumah tangga sekalipun. Ingat, buruk akhlaknya, tapi kita berusaha untuk berbuat baik, berbuat ihsan. Ingat ya, maaf tanpa menggurui, tetap berbaik sangka kepada suami, doakan suami, dan tetap menjaga melayani. Karena gini, yang dibenci sifatnya bukan orangnya ya, sekali lagi. Yang dibenci sifatnya, tapi bukan orangnya. Tetap selama masih belum terjadi perceraian, selama itu yang menceraikan kan suami. Selama itu ibu tetap statusnya sebagai istri. Maka sebaiknya bermusyawarah, mencari solusi. Baik itu kepada keluarganya. Dengan cara apa? Muhasabah dulu. Oh mungkin saya agak kurang perhatian. Coba alihkan perhatian suami dengan judi-judinya itu menjadi sesuatu yang menarik di rumah. Supaya rumah tangga tetap adem. Apalagi kan sudah punya anak, kesian anaknya. Nah ini ada pertanyaan Bib. Nanya lagi Ustadz. Pertanyaan yang mungkin orang tanpa sadar dia sudah merusak rumah tangganya. Nih, zihar. Mau tahu nggak zihar? Itu apa tuh zihar tuh yang di rumah tuh? Pasti mau tahu. Apa tuh zihar ya? Zihar itu adalah gimana Bib? Nah, ini menarik nih. Iya. Banyak orang yang Jangan di dijelasin mana dulu, Bib. tidak mengerti dan memahami Iya. makna zihar. Zihar itu apa ya? Mau tahu? Ini pokoknya membahayakan loh. Membahayakan loh. Kalau Usah. begitu ambil handphone dulu Ustadz. Ambil handphone. Iya, Terus? WhatsApp temantemannya, saudaranya, keluarnya Ya. suruh nonton Islam itu indah. Iya karena biar zihar paham ini, ilmu fikih. zihar ini kadangkala terjadi tanpa orang sadari bahwa dia sudah titik-titik. Nah. Saya kasih kode ya. Menyerupai, menyerupakan. Ya ternyata adalah